Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk kepada pembahasan faslun fi bayanis sifatil masyrutah fi man takhtaru suhbatah. Fasal tentang penjelasan sifat-sifat yang disyaratkan saat memilih teman. Karena berteman itu perkara yang harus kita pilah dan pilih. Tidak bisa kita berteman kepada setiap orang. Kata beliau, ruwina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia berteman. Lihat, Nabi mengatakan hendaklah ia melihat dengan siapa dia berteman. Nabi tidak mengatakan bergaulah dengan siapapun. Karena teman itu sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu sahib, menyeret. Wan nafsu sariqah. Dan jiwa kita ini mudah sekali meniru tabiat orang lain. Maka kalau kita ingin selamat agama kita ingin selamat akhirat kita, maka yang harus kita lakukan adalah memilih teman. Kata beliau, wa'lam annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahadin. Ketahuilah, tidak setiap orang cocok untuk dijadikan sebagai teman. Tidak setiap orang cocok untuk dijadikan sebagai teman kita. Wala bud an yatamayyazal mashubu bi sifatin wa khisalin yurghabu bisababiha fi suhbati. Namun harus dipilih siapa yang akan dijadikan teman. Bagaimana cara memilihnya? Bagaimana cara memilihnya? Itu dengan melihat sifat-sifat dan perangai-perangai yang menjadi sebab kita berteman dengannya dan kita ingin berteman dengan dia. Wa tushtaratu tilkal khisalu bihasbil fawaidil matlubati minas suhbah. Dan tentunya perangai-perangai tersebut juga disesuaikan dengan faidah yang kita inginkan. Kita mau berteman sama dia itu tujuannya apa? Kalau kita berteman sama dia tujuannya bisnis, berarti kita harus berteman dengan para pebisnis. Kalau kita berteman tujuan kita adalah supaya kita bisa mendapatkan faidah dunia, berarti kita berteman dengan orang-orang kaya. Tapi kalau kita bertemannya tujuannya untuk mendapatkan surga, mendapatkan akhirat, maka tentu kita bertemannya dengan siapa? Orang yang mau mengajak kita kepada surga. Kita berteman dengan orang yang mau mengingatkan kita tentang akhirat.
Kata beliau, wahia imma dunyawiyah kalintifa' bil mali wal jah atau bimujaradil isti'nas bil musyahadati wal muhawarah walisa dzalika gharaduna. Gimana pertemanan ini ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, pertemanan karena dunia, seperti misalnya kita ingin mengambil manfaat dari hartanya atau dari kedudukannya, atau hanya sebatas teman ngobrol aja. Ya, karena ada sebagian orang terkadang, Pak, dia hobi banget kalau ngobrol tuh, Pak. Iya, kalau ngobrol tuh sampai berjam-jam terkadang. Bahkan ada yang ngobrol sampai subuh, Masya Allah. Nah, yang seperti ini pasti dia akan berteman dengan yang cocok dengannya, Pak, yang suka ngobrol lagi gitu. Walisa dzalika gharaduna, tapi ini bukan tujuan kita. Ya, artinya pertemanan seperti ini bukan perkara yang hendaknya kita pilih, Pak. Wa imma diniyah, atau yang kedua, pertemanan karena agama. Wa tajtami'u fiha aghradun mukhtalifah, dan berteman ya karena agama pun juga sesuai dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Contoh misalnya, aminha al-istifadatu bil ilmi wal mal wal amal. Kita mengambil faidah, kita ingin berteman, tujuannya ingin mengambil faidah ilmu dan amal. Berarti yang harus kita pilih siapa, Pak? Yang harus kita pilih berarti orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sehingga kalau kita punya teman seperti itu, dia berilmu, dia beramal, Masya Allah, itu akan memberikan apa? Manfaat buat kita dari ilmu dan amalnya. Wa minhal istifadah minal jah tahsinan an idza'i man yukaddirul qalb wa yasuddu 'anil ibadah. Atau yang kedua, contohnya lagi karena agama juga, yaitu kita berteman dengan orang yang bisa memberikan kepada kita faidah dari kedudukannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga hati kita. Untuk menjaga hati apa? Kita. Ya, dari orang yang bisa merusak hati kita dan menghalang-halangi kita dari ibadah. Kadang ada orang yang memang tujuannya ingin merusak hati kita, Pak. Dia berusaha menyeret kita dengan paksa. Maka ketika kita minta bantuan kepada teman kita yang lebih tinggi kedudukannya, kita bisa selamat agama kita, alhamdulillah. Wa minhal istifadah minal mal lil iktifa' bi an tadhi'il awqat fi talabil qut. Atau ada lagi orang yang berteman, tujuannya apa? Berteman dengan orang kaya, tujuannya supaya bisa mendapatkan harta. Agar apa? Agar dia tidak sibuk cari nafkah, tapi khusus ibadah saja. Namun ini juga kurang bagus, Pak. Karena seorang muslim tentunya ya sangat dianjurkan untuk mandiri, yang tidak mengharapkan bantuan orang lain. Wa minha al-isti'anah fil muhimmat. Di antara tujuan kita berteman karena agama juga, di antaranya itu minta bantuan kepada teman untuk melakukan sebuah perkara yang penting dalam agama. Contoh misalnya kita berteman dalam rangka untuk mensyiarkan Islam. Kita berteman untuk membuat panitia kajian misalnya. Maka yang seperti ini tentu mulia akal Islam. Iya. Fatakunu uddah fil masaib wa quwwah fil ahwal. Sehingga ketika kita punya teman-teman ini ya, yang mau berjuang bersama untuk agama, saat itulah itu menjadi kekuatan ketika ditimpa musibah. Dan kekuatan menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Sebab kalau kita jalan sendiri, Pak, kita cepat futur. Kalau kita jalan sendiri ya, mudah sekali setan untuk menggoda kita. Tapi ketika kita punya teman-teman ya,
untuk sama-sama berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam, mensyiarkan Islam, itu lebih menguatkan kita gitu. Ya, ketika ada celaan, ada cercaan, ada rintangan yang merintangi kita di jalan dakwah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa minha intidharu syafa'ah fil akhirah. Di antara tujuan berteman karena agama juga apa? Karena kita berharap supaya kita dapat syafaat teman kita nanti di hari akhirat. Karena orang-orang yang beriman, yang saleh, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari pun juga, ya, Allah akan berikan izin dia untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, apa kata Rasulullah? Maka kaum mukminin memohon kepada Allah supaya teman-temannya dahulu di dunia yang masuk ke neraka agar dikeluarkan dari api neraka. Dan mereka terus minta dan terus minta sampai akhirnya Allah berfirman, ya idhabu ilan nar, silahkan kalian pergi ke neraka, dan silahkan kalian, ya, selamatkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian salaf, ia berkata, istakthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyaklah teman-teman yang saleh, karena setiap mukmin itu ada hak memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, teman-teman yang saleh itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku ini mencintai orang soleh, tapi aku bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan aku berteman dengan mereka, aku dapat syafaat. Masya Allah, tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal Imam Syafi'i, ya, orang yang sangat soleh, Pak. Tapi beliau tidak merasa dirinya apa? Soleh, nggak kayak kita. Kita dapat rezeki dikit aja bilangnya apa? Lumayan, rezeki anak soleh. Udah ngerasa dirinya anak soleh, ya, masya Allah. Fahadhi fawaid tastad'i kulla faidah syurutan la tahsul illa biha. Di mana faidah-faidah ini, ya, tentunya kalau kita ingin berteman dengan sesuai dengan tujuan tersebut, maka ada syarat-syaratnya sesuai dengan tujuannya. Afil jumlah, fayambagi an yakuna fi man tu'athir suhbatahu khamsah khisal. Namun kesimpulannya, kata beliau, hendaklah ada 5 perangai yang kamu jadikan acuan dalam berteman. Ada 5 perangai yang kamu jadikan acuan dalam apa? Berteman. Apa itu? Yang pertama, an yakuna aqilan, berakal. Maksudnya akal itu apa sih, Pak? Berakal itu, Pak. Apakah manusia ada yang nggak berakal? Enggak, semua manusia berakal, Pak. Iya. Allah memberikan kepada setiap manusia apa? Akal. Tapi masalahnya apa? Ada yang menggunakan akalnya, ada yang nggak menggunakan apa? Akalnya, Pak. Ada nggak orang yang tidak menggunakan akalnya? Ada. Itu orang yang hanya mikirin syahwat, cuma mikirin kuliner aja, cuma mikirin syahwat aja, mikirin kawin lagi aja. Yang dipikirin cuma sebatas kemaluan dan perut, sudah. Maka orang ini tidak disebut oleh ulama sebagai orang yang berakal. Hakikat orang yang berakal itu apa? Yaitu kata Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala, yaitu orang yang menggunakan akal pikirannya untuk menilai segala sesuatu baik dan buruknya. Maka itulah orang yang berakal.
Dan Islam memang datang untuk orang yang berakal, yang mau menggunakan akal pikirannya. Adapun orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, dia tidak akan mau menerima Islam, Pak. Makanya Allah dalam Al-Quran seringkali mengatakan afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apa kalian tidak berfikir? Afala tadzakkarun, apa kalian tidak ingat? Semua itu ya seruan untuk menggunakan akal pikiran kita, saudaraku sekalian. Maka hendaknya yang kita jadikan teman, perangai yang pertama, dia orang yang berakal. Artinya dia memang selalu menggunakan akal pikirannya untuk melihat segala sesuatu, baik dan buruknya. Bukan ya orang yang teman yang dia selalu ngikutin syahwat doang. Percuma kalau kita punya teman yang hanya mengikuti syahwat saja. Ya. Kalau antum ingin tahu bagaimana sifat orang yang berakal, silahkan baca kitab yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti. Buku itu berjudul Rawdatul Uqala. Rawdatul Uqala, itu taman orang-orang yang berakal. Itu bagus banget buku tersebut, Pak. Di situ beliau menyebutkan bagaimana sifat orang yang berakal, apa yang harus dimiliki oleh orang yang berakal, apa perangai yang harus dijauhi oleh orang yang berakal. Itu buku luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah kalau sudah selesai dari buku yang sedang kita bahas buku itu. Iya. Nah, ini perangai yang pertama yang hendaknya kita jadikan teman, yaitu an yakuna aqilan. Itu orang yang berakal, itu yang menggunakan akal pikirannya. Iya. Kalau dia bicara hati-hati, itu tanda orang berakal, begitu, Pak? Iya. Kalau orang yang kurang akalnya, kalau ngomong biasanya ceplas-ceplos, Pak. Kalau ngomong nggak dipikirin dulu tuh, ya ceplas-ceplos aja begitu. Itu berarti tandanya apa? Dia kurang berakal. Iya. Yang kedua, perangai yang kedua yang harus dimiliki orang yang hendak kita jadikan teman, siapa itu? Yaitu an yakuna hasanal khulq, bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya dia. Dia punya sifat tawadhu dan tidak sombong. Dia orangnya tidak pernah dengki. Dia orangnya ya tidak pernah menolak nasihat. Dia akhlaknya baik, kalau berbicara ya tidak kasar. Nah, ini akal Islam penting. Ini yang kedua yang kita jadikan teman akrab kita, yaitu akhlaknya bagus. Namun tentunya, Pak, bukan berarti teman itu harus, Pak, harus sempurna 100%. Saya mau punya teman yang akhlaknya sempurna, nggak bakal dapat, Pak. Karena yang namanya akhlak itu, Pak, kata sebagian ulama, apa? Innallaha qasamal akhlaq kama qasamar rizqa. Allah membagi-bagi akhlak kepada manusia itu seperti membagi-bagi rezeki. Ada yang dikasih akhlak ini, ada yang kok dikasih akhlak ini. Ada orang yang Masya Allah akhlaknya dari satu sisi luar biasa, tapi sisi lain kurang gitu. Jarang yang seseorang yang padanya terkumpul semua akhlak yang baik tuh, jarang sekali. Bisa 1001. Pastilah ya, sebaik-baiknya orang soleh pasti ada kekurangan, tidak, Pak? Ada kekurangannya. Iya. Cuma ketika kita akhlaknya baik, kita pasti akan memaafkan kekurangan teman kita. Tapi kalau kita akhlaknya buruk,
maka kita biasanya suka nyari-nyari kesalahan teman kita untuk kemudian kita jadikan apa? Alasan untuk menggibah dia. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian perangai yang ketiga apa? Yang harus kita jadikan teman, kata beliau, ghairu fasiqin, bukan orang fasik. Siapa sih orang fasik itu, Pak? Orang fasik itu orang yang suka melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Orang fasik contohnya apa? Tukang minum arak, tukang zina, tukang makan riba. Itu fasik tuh, Pak. Iya. Demikian pula orang yang terus-menerus berbuat dosa kecil. Iya. Senangnya nonton film porno atau misalnya jelalatan, sengaja pergi ke mall, ngapain? Mejeng. Katanya cuci mata. Ini orang fasik, Pak. Tidak layak untuk dilakukan oleh seorang apa? Mukmin. Ini sifat yang ketiga. Ya, dia bukan orang fasik, itu pelaku dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa apa? Kecil. Namun tentunya, Pak, ketika kita berteman dengan teman yang soleh, yang dia berusaha meninggalkan dosa, biasanya sih kita akan mendapatkan suatu ketika dia melakukan dosa, Pak. Dia melakukan apa? Dosa. Nah, kita diuji ketika kita tahu dia melakukan dosa tersebut. Padahal kita tahu kebiasaannya dia tidak berbuat dosa. Kalau kita akhlaknya baik, Pak, kita akan sembunyikan, kita akan tutupi aibnya. Tapi kalau kita akhlaknya buruk, itu dosa kita akan ceritakan ke teman-teman kita. Oh, ternyata si Anu ya kelihatan soleh doang, kemarin saya lihat dia berbuat dosa. Masya Allah. Berarti yang buruk akhlaknya kita, bukan dia, Pak. Iya. Padahal selama ini kita tahunya dia orangnya soleh. Selama ini kita tahu kebiasaannya dia beramal soleh, meninggalkan maksiat. Tapi yang namanya muslim, mukmin, manapun juga, sekuat apapun imannya, pasti suatu ketika jatuh kepada dosa, tidak, Pak? Pasti itu. Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, seorang mukmin, Allah tutupi kesalahannya di dunia dan di mana? Di akhirat. Tapi tentunya dengan syarat, ya, dia melakukan dosa itu tidak terang-terangan. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat, sifat teman yang harus kita jadikan, yang bisa kita jadikan teman. Siapa dia? Wala mubtadi', bukan ahli bid'ah. Bukan orang yang doyan berbuat bid'ah, apalagi bid'ahnya dalam akidah. Sebab kalau dia ahli bid'ah dan punya syubhat, itu bisa merusak agama kita, Pak. Iya. Sifat yang kelima, ya, yang harus dimiliki oleh teman yang hendaknya kita jadikan teman. Siapa dia? Wala harisin 'alad dunya. Bukan teman yang tamak terhadap dunia. Bukan orang yang tamak terhadap apa? Dunia. Dari mana kita tahu, Pak, seseorang itu tamak kepada dunia atau tidak, Pak? Antum lihat semangat dia kemana. Kalau semangat dia lebih besar kepada kehidupan dunia, hidupnya cuma cari duit, cari harta, dan kita lihat dia malas-malasan ibadah, tak berhak jadikan teman, Pak. Atau misalnya kalau kita ngobrol sama dia, isinya cuma dunia aja, sehingga menyebabkan kita jadi cinta dunia. Maka orang seperti ini juga kurang baik untuk dijadikan sebagai apa? Teman. Iya.
Ini dia. Kemudian beliau di sini menjelaskan satu persatu. Kata beliau, ammal aqlu, adapun teman yang berakal, fahuwa ra'sul mal, maka ini modal kamu. Orang yang berakal ini modal untuk kita, Pak. Wala khaira fi suhbatil ahmaq, karena tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang enggak menggunakan akal pikirannya. Ya. Orang-orang yang pandir, orang-orang yang akalnya itu disimpan di perutnya, pikirannya hanya sebatas syahwat-syahwat saja, enggak ada kebaikannya, saudaraku sekalian. Li'annahu yuridu an yanfa'aka wa fayadhurruka, karena orang yang tidak berakal terkadang dia ingin memberikan kamu manfaat, tapi ya karena dia tidak berakal, kurang akalnya, dia niatnya ingin memberikan manfaat kepada kamu, tapi malah memberikan apa? Mudarat. Memberikan mudarat. Contoh misalnya akhwat Islam, kamu punya teman kamu ingin membuat kamu senang dan menyenangkan hati seorang muslim, pahala nggak, Pak? Pahala. Kata para ulama, termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah, idkhalus surur fi qalbi muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, memasukkan kegembiraan kepada hati seorang apa? Muslim. Nah, teman antum ini ingin membuat antum senang, tapi karena dia nggak punya ilmu, tidak menggunakan pakai akal yang benar, gitu, Pak. Apa yang terjadi? Dia ingin menyenangkan kamu, tapi dengan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Ya, sebuah contoh yang kecil aja. Terkadang teman kita suka share, ya Pak ya, yang namanya anekdot lucu, yang ternyata kisah-kisah yang fiktif, yang tidak ada apa? Tidak ada kenyataannya, Pak. Akhirnya jatuhnya kepada dusta, tidak, Pak? Kepada dusta. Sementara Rasulullah SAW bersabda apa? Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan 3 kali. Untuk siapa? Orang yang berbicara dusta demi supaya temannya ketawa. Tujuannya ingin menyenangkan hati orang, tapi caranya dengan apa? Berdusta. Ya. Sehingga akhirnya akal Islam bukan dia memberi manfaat, tapi hakikatnya memberi apa? Mudarat, saudaraku sekalian. Mudarat buat dirinya, buat temannya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa na'ni bil aqil alladhi yafham al umur ala ma hiya alayh, imma bi nafsihi wa imma an yakuna bihaitsu idza afhama idza ufhima fahim. Dan yang kami maksud orang yang berakal adalah itu orang yang memahami segala sesuatu, ya, pada tempatnya masing-masing. Artinya dia mampu untuk menempatkan perkara pada tempatnya yang benar. Itu orang yang berakal. Ya. Atau setidaknya orang yang ketika dipahamkan ini salah, dia paham dan mau terima. Berarti dia orang yang berakal, saudaraku sekalian. Adapun kalau misalnya kita pahamkan bahwa, Mas, maaf, sikap kamu itu salah, dalilnya ini, dianya malah marah sama antum hanya gara-gara antum menegur dia kesalahannya, ini tanda ini orang bukan orang yang berakal. Iya. Sallallahu salamata wal afiyah. Wa amma hasanul khuluq, adapun orang yang akhlaknya baik, fala budda minhu, maka ini harus kita miliki teman-teman yang akhlak yang baik, Pak.
idh rubba aqilin yaglibu ghadabun aw syahwah fayuthi'u hawahu fala khaira fi suhbati. Karena ada juga orang yang berakal, bagus dia, orang berakal, tapi ketika marah kalah akalnya sama kemarahannya. Atau ketika syahwatnya menggebu, kalah akalnya oleh apa? Syahwatnya. Tapi kalau dia akhlaknya baik, Pak, maka tidak akan terjadi hal itu, atau jarang terjadi kepada dia. Wa amal fasik fa innahu la yakhafu Allah. Wa man la yakhafu Allah ta'ala la tu'man ghailatuh la yuwathaq bih. Adapun orang fasik karena dia tidak takut kepada Allah. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, kita tidak merasa aman dari keburukan dia. Dan orang seperti ini nggak bisa dipercaya. Allah saja nggak takut dia, apalagi sama kita, Pak. Allah aja nggak takut. Allah yang syadidul iqab, yang keras azabnya, ya. Yang dia kalau ditanya kamu takut nggak sama Allah, lisannya berkata saya takut. Tapi kok dia berbuat maksiat, hakikatnya dia tidak takut kepada Allah. Maka orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak peduli dengan batasan-batasan Allah dan keharamannya, bagi dia, Pak, untuk berbuat buruk kepada kita pun mudah. Orang seperti ini nggak bisa dipercaya. Iya. Wa amal mubtadi fa yukhafu min suhbati bi sirayati bid'ati. Adapun ahli bid'ah, yang kita khawatirkan itu dia menularkan kebid'ahannya kepada kita dan mengajak kita kepada kebid'ahannya. Ini bahaya. Kecuali kalau kita tahu ahli bid'ah ini bodoh, gak faham, dia cuma ikut-ikutan. Lalu kita berteman dengan dia tujuannya untuk mendakwahinya, untuk menyadarkan dia dan memahamkan tentang sunnah. Maka ini kebaikan tentunya. Iya. Qala Umar ibn Khattab, kemudian di sini beliau membawakan perkataan Umar bin Khattab yang sangat bagus sekali. Kata Umar bin Khattab, "Alaika bi ikhwanis sidqi ta'ish fi aknafihim." Hendaklah kamu berteman dengan teman-teman yang jujur kepada kamu. Artinya ketika dia berteman sama kita, Pak, dia memang jujur, Pak, mencintai kita. Dia jujur kepada kita, Pak. Karena ada teman yang dia matanya melihat kita, tapi hatinya mengawasi kita, Pak. Ada sebuah hadis, namun hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Bahwa Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari teman yang matanya melihatku tapi hatinya mencari kesalahanku. Berarti teman seperti ini teman yang gak jujur nih, Pak. Dia berteman itu hanya karena apa? Ada tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan dia. Tapi kalau kita punya teman yang memang dia teman kita dan kita tahu dia jujur berteman dengan kita, dia mencintai kita, maka ini yang harus kita pegang. Maka kata Umar, "Alaika bi ikhwanis sidq ta'ish fi aknafihim." Hendaklah kamu berteman dengan teman-teman yang jujur sama kamu. Kamu akan merasa tenang ketika kamu hidup bersama mereka. Fa innahum zina fir rakha wa uddah fil bala. Karena teman-teman yang seperti inilah hiasan kita ketika senang dan bantuan untuk kita saat susah. Karena kan ada orang, Pak, mau berteman sama kita pas kita senang doang, Pak. Pas kita susah ninggalin kita. Makanya kalau antum pengen lihat, antum pengen tahu siapa teman antum yang sangat jujur sama antum, yaitu teman antum ketika kita susah. Ketika kita susah, itulah akan terlihat siapa sebetulnya teman kita. Kalau kita sedang senang, banyak duit, banyak orang merapat ke kita, Pak. Iya, kenapa? Karena mengharapkanlah uang kita, kedudukan dan yang lainnya. Tapi ketika kita susah,
ternyata hanya teman-teman kita saja yang setia, yang jujur kepada kita. Iya. Wadha amra akhika ala ahsanih, dan letakkanlah urusan temanmu itu pada tempat yang paling bagus. Iya. Artinya akal Islam, kita berusaha untuk mempergauli teman kita dengan cara yang paling baik, paling bagus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Saudaraku sekalian, apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk teman kita. Apa yang kita tidak sukai menimpa kita, jangan pernah kita sukai untuk teman kita. Maka kalau kita lakukan ini, berarti kita sudah menempatkan teman itu pada tempat yang terbaik. Adapun kalau misalnya kita punya teman dikasih kebaikan, kita malah panas, itu artinya kita yang buruk akhlak, Pak. Kita terkena penyakit dengki, hasad. Iya. Wa'tazil aduwak, dan tinggalkan musuhmu. Wahdhar sadiqak, dan kalau kamu berteman dengan orang yang kamu kurang kenal, hati-hati, jangan langsung mempercayai. Illal amin, kecuali kalau kamu sudah tahu dia orangnya amanah sekali, dia orangnya sangat bisa dipercaya, orangnya nggak pernah dusta, orangnya kalau dikasih titipan dia jaga baik-baik. Kalau antum kasih amanah, dia laksanakan amanah itu baik-baik, maka ini antum tahu ini orang bisa dipercaya. Ya. Yeah. Umar pernah bertanya kepada seseorang, kamu kenal nggak sama orang itu? Aku kenal. Kata Umar apa? Kamu pernah bertetangga dengan dia? Belum pernah. Kamu pernah bermuamalah dengan dia? Belum pernah. Atau kamu pernah pergi safar jauh bersama dia? Belum juga. Kata Umar, kamu belum kenal dia. Iya. Berarti kalau kita ingin mengetahui, Pak, teman kita yang sebenarnya, bagaimana sifatnya dan yang lainnya, 3 perkara tadi. Apa kata Umar? Kamu pernah nggak bertetangga dengan dia? Karena kalau kita bertetangga dekat dengan dia, kita akan banyak mengetahui tentang hidup dia. Yang kedua apa? Kamu pernah nggak bermuamalah dengan dia? Sebab dengan bermuamalah dengan dia, kita tahu dia jujur apa enggak, dia amanah apa tidak. Yang ketiga kata Umar, kamu pernah nggak bersafar jauh bersama dia? Karena ketika safar tuh, Pak, capek. Orang ketika capek safar akan muncul tabiat aslinya. Akan muncul apa? Tabiat aslinya. Makanya kalau antum punya teman saat safar jauh capek, tapi orangnya tetap aja menyenangkan, itu memang tabiatnya dia begitu, Pak. Ya. Beda dengan teman, ada teman kelihatannya menyenangkan, pas safar sama dia jauh capek, apa yang terjadi? Senangnya marah-marah, ngambek-ngambek. Ada yang kayak gitu, Pak. Muncul tuh tabiat aslinya. Sebetulnya tabiat aslinya dia itu seperti itu. Ikhwatul Islam, ya. Makanya kalau antum pergi ke gunung misalnya, naik ke gunung, kemudian camping di gunung sama teman-teman, antum akan melihat tabiat mereka masing-masing, Pak. Ya, betul. Dengan cara seperti itu. Wala amin illa man yakhshallah. Dan teman yang amanah, yang amin, yang bisa dipercaya itu siapa? Yaitu yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah insya Allah bisa dipercaya, Pak.
Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, bagaimana kita akan percaya sama dia? Sama Allah aja dia nggak takut. Wala tashab al-fajir fatata'allam min fujurih. Dan jangan kamu bersahabat dengan orang jahat. Karena kalau kamu bersahabat dengan orang jahat, kamu akan belajar kejahatannya. Antum berteman sama orang kalau ngomong tuh suka nyakitin hati. Ana yakin antum pun akan ketularan biasanya, Pak. Iya. Antum berteman sama teman yang kalau ngomong isinya kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Ana yakin lama-lama antum sudah terbiasa bahkan ketularan. Akhirnya antum ngomong sama teman antum pun sama seperti itu. Iya. Antum berteman dengan teman yang kebiasaan dia suka gibahin orang. Kalau duduk sama dia suka gibahin orang, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Lama-lama antum ketularan. Antum pun jadi doyan ngomongin siapa? Ngomongin orang. Makanya hati-hati, ya. Kalau kita bergaul, berteman dengan orang-orang seperti itu, kita ketularan masalahnya, Pak. Ini bahaya sekali. Wala tudhi'hu ala sirrik. Maka ya jangan kamu beritahu rahasiamu kepada temanmu yang seperti itu. Yang kita tahu temanmu itu tidak bisa dipercaya. Iya. Mustashir fi amrika alladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Dan bermusyawarahlah dengan teman-temanmu yang takut kepada Allah. Musyawarah, akhi, perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah. Pendapat yang rajih, musyawarah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, nabinya alaihissalatu wassalam, ya, supaya Rasulullah SAW mengajak mereka apa? Bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan sudah kebiasaan Rasulullah selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menyelesaikan segala macam perkara, kecuali kalau ada wahyu. Iya, saudaraku seiman, azani Allah. Nah, ketika kita musyawarah, yang kita ajak musyawarah siapa sih, Pak? Apa setiap orang? Yang enggak lah. Yang kita ajak musyawarah ya untuk hidup kita, yaitu orang yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang akan insyaallah dengan rasa takutnya kepada Allah memberikan pendapat-pendapat wajangan yang bermanfaat untuk hidup kita, ya biiznillah. Qala Yahya bin Mu'ad. Kemudian di sini beliau membawakan perkataan para ya ulama salaf terdahulu mengenai sifat teman yang baik. Berkata Yahya bin Mu'ad, bi'sas sadiqu tahtaj an taqula lah udhkurni fi du'aik. Seburuk-buruk teman itu yang kamu butuh mengatakan kepada dia, tolong dong sertakan aku dalam doamu. Ini seburuk-buruk teman nih, Pak. Artinya apa, Pak? Ya, teman yang buruk itu, teman yang baik itu tanpa diminta pun dia mendoakan kita gitu loh, Pak. Teman yang baik, ketika dia sujud, ketika dia tahajud, dia sertakan doanya untuk teman-temannya. Karena dia tahu bahwasanya mendoakan teman dari kejauhan itu termasuk apa? Doa yang mustajab. Bahkan kita akan mendapatkan doa yang kita mohon kepada Allah untuk teman kita. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Apabila seseorang mendoakan temannya dari kejauhan, maka malaikat berkata apa? Amin walaka bimithal. Amin, kamu pun mendapatkan yang sama. Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita berdoa nggak pernah ingat teman, Pak, sehingga teman kita butuh selalu ngingetin kita, tolong dong sertakan aku dalam doamu. Sebetulnya kita ini kurang bagus dalam berteman kalau begitu, Pak. Sebab kalau kita teman yang baik, kita akan senantiasa mendoakan teman-teman kita.
Rasulullah SAW saja Pak diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan kaum mukminin dan mukminah. Allah berfirman apa dalam surat Muhammad? Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampunan untuk dosamu hai Muhammad dan untuk kaum mukminin dan mukminah. Masya Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, siapa yang memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminah, maka ia mendapatkan satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah itu. Kalau misalnya antum mendoakan, ya Allah, ya ampunilah kaum mukminin dan mukminah di seluruh dunia ini, ya Allah. Bayangkan, dari setiap mukmin itu kita dapat satu kebaikan luar biasa, Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, bi'sas sadiq tahtaj an taqula lahu udhkurni fi du'aik. Seburuk-buruk temanmu adalah yang dia butuh berkata kepada kamu, tolong sertakan aku pada doamu. Artinya seburuk-buruk teman adalah yang kamu butuh mengatakan kepada dia, tolong sertakan aku dalam doamu. Wa anta'ish ma'ahu bil mudarah. Demikian pula teman yang enggak bagus seperti apa, Pak? Kita kalau berteman, kalau ketemu sama dia kita harus berpura-pura terus. Susah. Ya. Sebab kalau kita, ya biasanya kan kalau sama teman-teman, Pak, ya, sudah lama berteman kan biasa aja kan gitu. Sudah tidak ada rasa canggung lagi, Pak. Nah, ketika kita sudah tidak ada rasa canggung sama teman kita, dan teman kita pun juga memahami kita saling berteman, nah itu baru berteman namanya, Pak. Tapi kalau kita sama teman masih canggung-canggungan, Pak, itu namanya belum berteman. Ya. Au tahtaj an ta'tadzir ilai, atau teman yang kamu selalu harus minta maaf sama dia. Salah dikit suruh minta maaf. Bukan seperti itu teman yang baik. Teman yang baik belum dia minta maaf saja dia sudah memaafkan. Iya kok, saya udah maafin kok, tenang aja, kamu kan teman saya, biasa aja lah. Iya. Wa dakhala jama'ah Al-Hasan wa huwa naim. Ada beberapa orang masuk ke rumah Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Hasan Al-Basri waktu itu sedang tidur di rumahnya. Faja'ala ba'dhum ya'kulu min faqihatin fil bait. Lalu temannya ada yang makan buah yang ada di meja rumah Al-Hasan Al-Basri, ya, tanpa sepengetahuan Al-Hasan Al-Basri. Tapi tentunya temannya tahu kalau Al-Hasan akan mengizinkan, karena kata para ulama boleh kita makan makanan yang ada di rumah teman kita kalau kita tahu teman kita bakalan apa? Mengizinkan. Tapi kalau kita tahu teman kita tidak mengizinkan, nggak boleh. Ya. Apa yang terjadi? Faqala rahimakallah. Ketika Al-Hasan Al-Basri bangun dan tahu temannya makan buahnya, apa kata dia? Semoga Allah merahmati kamu. Hada wallahi fi'lul ikhwan. Begitu seharusnya dalam berteman. Iya, artinya enggak canggung-canggung gitu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau masuk pada faslun fi bayani ma'alal insan li akhihi minal huquq. Pasal tentang penjelasan hak-hak pertemanan. Jadi kalau kita berteman, ingat ada hak-hak yang harus kita laksanakan, Pak, terhadap teman kita. Ya. Apa saja Bapak sekalian, ketika kita berteman kita harus melaksanakan hak-hak apa saja itu? Kata beliau, al-haqqul awwal. Hak yang pertama, qada'ul hajat wal qiyam biha. Memenuhi kebutuhan teman kita sesuai dengan kemampuan kita. Wa dzalika darajat, dan ini berderajat-derajat kata beliau. Adnaha al-qiyam bil hajah inda su'al wal qudrah.
lakin ma'al basyasha wal istibsyar. Yang paling rendah derajatnya memenuhi kebutuhan dia saat dia minta, dan kita mampu untuk memenuhinya, tapi saat itu kita merasa senang. Ini tingkat yang paling rendah loh Pak. Teman kita punya kebutuhan, lalu dia minta kepada kita, lalu kita pun mampu untuk membantunya. Kita bantu dengan penuh rasa tenang, rasa senang. Maka ini derajat yang paling rendah. Karena sebagian kita ada ketika diminta bantuan dan kita mampu membantunya, kita bantu dia dengan hati yang kesal, hati yang gak senang. Maka seperti ini tentu Pak menunjukkan kita sebetulnya belum berteman dengan dia. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Wa awsatuha, adapun derajat yang pertengahan, al-qiyam bil hawaij min ghairi su'al, memenuhi kebutuhannya tanpa dia minta. Artinya ketika kita tahu teman kita butuh dan dia nggak minta, kita segera membantunya. Wa a'laha, derajat yang paling tinggi apa Pak? Wah, ini yang susah nih Pak, paling susah. Apa itu? Taqdimu hawaijihi ala hawaijin nafs, lebih mendahulukan kebutuhan dia daripada kebutuhan kita, padahal kita sama-sama butuh. Ketika kita sama-sama butuh, lalu kita lebih mendahulukan kebutuhan dia, wallah, ini derajat yang paling apa? Tinggi. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah ithar. Dan ini akhlaknya kaum Ansor, Pak. Akhlaknya kaum Ansor. Ketika kaum Muhajirin berhijrah ke kota Madinah, bagaimana kaum Ansor lebih mendahulukan kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu. Ternyata Rasulullah SAW tidak punya apa-apa untuk menjamu tamu. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini, karena aku nggak punya makanan sama sekali. Masya Allah, Rasulullah nggak punya makanan malam itu Pak. Kata seorang sahabat apa? Aku ya Rasulullah. Kalau tidak salah namanya Hamdalah. Dibawalah tamu Rasul itu ke rumahnya. Lalu Hamdalah bertanya kepada istrinya, ada makanan apa? Ada, tapi hanya untuk mencukupi buat anak-anak kita. Kalau dikasih ke tamu, anak-anak kita malam ini nggak bakalan makan. Apa kata Hamdalah? Udah kamu masak batu aja, supaya anak-anak terhibur kalau kita sedang masak, dan berikan kepada tamuan kita. Akhirnya diberikan itu makanan ke tamunya, sementara dia, istrinya, anak-anaknya kelaparan malam itu. Iya. Ini namanya derajat apa? Ithar. Dan ini derajat yang paling tinggi, Pak. Ini derajat kedermawanan yang paling tinggi. Sulit sekali kita untuk mendapatkan ini, Pak. Dan ternyata kaum Ansor yang memiliki sifat tersebut. Subhanallah. Ini hak yang pertama ya. Itu berusaha untuk membantu saudara kita atau teman kita yang susah. Kalau teman kita susah, bantu dia, jangan cuekin, Pak. Iya. Teman kita misalnya dipecat dari perusahaannya, bingung dia. Sementara kita mampu untuk mencarikan pekerjaan buat dia, carikan, ayo, saya bantu kamu, Masya Allah. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, la an amshi ma'a akhi fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra. Aku berjalan bersama temanku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada i'tikaf sebulan di masjidku ini. Ya, Masya Allah. Iya. Nah, ini akal Islam. Jangan, kita kalau berteman tuh jangan cuek, Pak. Kalau kita berteman tuh berusaha melihat keadaan teman kita bagaimana. Kalau dia butuh, kita bantu.
Kalau dia senang, kita ikut senang. Kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan, kita doakan dengan keberkahan. Itu baru kita namanya berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu tsani, hak yang kedua. Alal lisan bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Itu lisan kita terkadang harus diam dan terkadang harus bicara sesuai dengan keadaannya. Amma sukut wa huwa an yaskuta an dzikri uyubi fi hudurihi wa ghibatihi wa ghaibatihi. Adapun diam, kapan kita diam? Yaitu mulut kita diam, jangan sampai menyebarkan aib dia, baik di hadapan dia maupun di belakang dia. Jangan pernah kita menceritakan aib dan kekurangan dia kepada siapapun juga, Pak. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, Pak, al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Loh, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan cermin. Apa sih hubungannya cermin, Pak? Cermin itu, Pak, kalau antum bercermin ya, tapi dengan syarat cerminnya bagus. Kalau antum bercermin, cermin itu akan memperlihatkan kepada kita wajah kita nggak, Pak? Kelihatan jerawatnya, kelihatan bisulnya, kelihatan jeleknya, ya kan? Artinya cermin itu jujur sama kita, nggak pernah berdusta. Dan cermin itu, Pak, ketika kita pergi dan ada orang lain bercermin, dia nggak pernah nyeritain ke orang yang bercermin kepada dia, itu tadi yang bercermin banyak jerawatnya loh. Nggak pernah, dia diam. Dia menyembunyikan aib yang kepada setiap orang yang bercermin kepada dia, maka cermin ini diam, tidak pernah menceritakan aib kepada orang lain. Dan cermin itu jujur kepada orang yang bercermin kepadanya. Itulah hak makna daripada mukmin, itu cermin untuk mukmin yang lain. Maka ya akhi, ketika kita berteman, kita pasti suatu ketika mendapatkan aib dia, Pak, kekurangan dia, pasti itu. Maka teman yang baik, Pak, dia tidak akan pernah mau menceritakan aib-aib saudaranya, kekurangan-kekurangannya, enggak mau dia. Ya. Wa an raddi alaihi wa mumaratihi wa munaqashatihi. Demikian pula diam dia dari berdebat sama teman, debat kusir. Adapun perdebatan dalam artian diskusi ilmiah, mencari ilmu dengan ilmiah, ilmu dan yang lain, silahkan aja, nggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini, Pak, ya, mumaroh, debat sambil apa? Ya, nggak pakai dalil, ngeyel-ngeyelan, berakibat apa? Pertengkaran. Ya, maka ini tidak baik untuk kita lakukan kepada teman kita. Wa anis su'ali amma yakrah zuhurahu an ahwalihi. Dan diam kapan juga? Diam dari bertanya tentang sesuatu yang ia tidak sukai diketahui oleh orang lain. Makanya, Pak, kalau kita kebiasaan orang Indonesia, Pak, kalau bertanya sama teman gimana, Pak? Mau kemana? Dari mana? Kalau salafus saleh itu justru nggak suka ditanya gitu, Pak. Salaf terdahulu nggak suka ditanya mau kemana, dari mana, karena bisa jadi dia ada tujuan yang dia nggak mau tahu siapapun juga. Dari mana dia pulang, bisa jadi dia dari tempat yang dia tidak mau diketahui sama siapapun juga. Itu rahasia buat dia. Iya. Yang paling bagus bagaimana? Gimana kabarnya? Sehat? Apa yang saya bisa bantu buat antum? Gitu aja, Pak. Dan nggak perlu kita nanya dari mana, mau kemana. Ini kalau bahasa Indonesia namanya kepo. Iya.
Ya, saya mau kemana ya terserah saya lah. Mau dari mana saya mau kemana terserah saya. Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang dahulu salaf tidak menyukainya, Pak. Cuman kalau kita di Indonesia itu jadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi sebuah apa? Kebiasaan. Baik, akhal Islam. Wala yas'aluhu idza laqiyahu ila ain. Dan janganlah ia bertanya kepada temannya kalau bertemu, mau kemana? Tuh lihat, kata Ibnu Qudamah, ya, jangan bertanya kepada temannya kalau bertemu, ila ain, mau kemana? Jangan. Ya. Farubbama la yuridu i'lamu bidzalik, karena bisa jadi dia tidak mau mengetahui siapapun juga. Wa an yaktuma sirrahu, dan hendaklah ia menjaga rahasia teman kita itu. Walau ba'dal qati'ah, walaupun kita sudah tidak berteman lagi dengan dia. Terkadang maaf ya Pak ya, kita bisa menyembunyikan aib dan rahasia seseorang ketika kita mencintai dia, Pak. Tapi ketika kita bertengkar sama dia dan kita sudah tidak berteman dengan dia lagi, terkadang mudah sekali kita membuka rahasia dia. Mudah sekali kita untuk membeberkan aib dia. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Wala yaqdah fi ahbabihi wa ahlihi, wala yablughu qadha ghairihi fihi. Dan jangan dia sekali-kali mencaci, mencela orang-orang yang ia cintai. Kalau kita punya teman, jangan mencaci orang-orang yang dicintai oleh teman kita, Pak. Dan jangan pernah menyampaikan kepada dia orang yang mencela dia. Si Anu, akhi, saya dengar si Anu tuh mencela kamu loh. Ini jangan, Pak. Karena apa? Karena kalau gitu kita sudah jatuh kepada mengadu apa? Ngadu orang, bukan ngadu domba kali. Cuma bahasa Indonesia kan ngadu domba. Iya. Akhi, ya saya mendengar kemarin si Anu tuh jelek-jelekan kamu loh. Akhirnya gara-gara itu teman kita jadi apa? Kesel sama dia. Akhirnya apa? Antum sama dia jadi jelek-jelekin lagi dia. Wah, ini akhi, sangat tidak baik akhlak seperti ini, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Ya, ini hak yang kedua. Ada saat kita diam dan ada saat kita apa? Bicara. Kapan kita harus bicara? Ketika melihat teman kita berbuat maksiat, saat itu kita harus memberi nasihat. Kita berusaha untuk memberikan ilmu kepada dia kalau kita tahu teman kita tidak paham masalah itu. Ya. Al-haqqu tsalits, hak yang ketiga. Wa yanbaghi an yaskuta an kulli ma yakrahuhu illa idza aujaba alaihi an-nutq fi amrin bima'ruf aw nahyin an munkar wa lam yajid rukhsah fi as-sukut fa inna muwajahatahu bidzalika ihsanun ilaihi fil ma'na. Dan tidak layak, kata beliau, untuk diam dari segala sesuatu yang ia tidak suka. Dan layak apa? Selayak, maaf salah. Dan selayaknya untuk diam dari segala sesuatu yang ia tidak suka. Ya. Selayaknya untuk diam dari segala sesuatu yang ia tidak suka, kecuali yang mengharuskan kita berbicara. Seperti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena teman yang baik, Pak, adalah yang mengingatkan temannya saat dia salah. Sedangkan kalau kita punya teman saat kita salah, dia tidak mau mengingkari kita, tidak mau mengingatkan kita, itu hakikatnya bukan teman yang baik, Pak. Karena teman yang baik itu, Pak, dia ingin menyelamatkan temannya dari api neraka.
Dan di antara cara menyelamatkan teman dari api neraka dengan apa dong? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jangan hanya karena teman kemudian dia kan teman, kemudian kita nggak enak. Ya, nggak enak saya mau ngingetin dia. Kalau antum masih nggak enak ngingetin dia, sebetulnya antum belum berteman sama dia. Tapi ketika kita, maaf ya akhi, ya, tadi ucapan antum mengandung kesyirikan loh. Yang mana itu? Antum ngomong begini, itu syirik akhi. Kalau dia akhlaknya bagus, dia akan berterima kasih. Oh syukron akhi, kamu sudah ngingetin saya, sudah nyelamatin saya dari neraka. Iya. Ketika kita ngomong sama teman, kemudian dia mulai gibah nih, kita langsung bilang, udahlah nggak usah gibahin orang, kita juga banyak dosa, mendingan kita ngobrol yang lain aja ya. Iya. Nah ini penting saudaraku, ini amar ma'ruf nahi apa? Munkar. Jangan kita kemudian ketika teman kita ngomongin orang, kita malah, oh gitu ya, oh pantesan begini. Akhirnya apa? Kita jadi asik aja udah ngomongin orang, Pak. Nasallallahu salamatu wal afiyah, ya. Mengerikan saudaraku sekalian. Karena kata beliau, ketika kita menyuruh dia kepada yang ma'ruf atau mengingkari kemungkaran dia, itu kita sudah berbuat baik kepada dia hakikatnya, Pak. Itu perbuatan baik yang kita persembahkan kepada dia. Cuma masalahnya banyak diantara kita, Pak, malah nggak suka sama teman yang mengingatkan kesalahan kita. Makanya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, salaf terdahulu, teman yang paling mereka sukai adalah yang mengingatkan kesalahan. Sementara kita, yang paling kita tidak suka adalah yang mengingatkan kekurangan kita. Dan itu akibat kelemahan iman. Ya. Wa'lam, kata beliau, annaka idza talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Ketahuilah, kalau kamu cari teman yang tidak ada aibnya, kamu nggak bakal dapat. Kamu mau cari teman dengan teman yang nggak punya aib, maka pasti kamu tidak akan dapat itu. Karena ada jenis teman orang kayak gitu, Pak. Ya. Dia kalau sedikit menemukan kesalahan sama temennya, tinggalin. Cari lagi berteman sama yang lain. Ya, ada kesalahan lagi, tinggalin. Orang kayak giniin mendingan hidupnya di hutan, Pak. Benar. Dia tidak akan pernah bisa berteman seperti itu. Karena kita bertemannya dengan manusia. Kalau berteman dengan malaikat, ya malaikat tidak akan salah, betul. Tapi ini masalahnya manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan, saudaraku. Faman ghalabat mahasinuhu ala masawi fahuwal ghayah. Nah, kemudian beliau memberikan kaidahnya, Pak. Apa kaidahnya? Siapa yang teman lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka itulah yang harus kita jadikan apa? Teman. Tapi siapa yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, aibnya lebih banyak daripada apa? Kebaikannya, ini jangan jadiin teman nih. Betul, setiap manusia punya aib, betul setiap manusia punya kekurangan, sahih. Tapi kalau ternyata aibnya lebih banyak daripada kebaikannya, ngapain kita juga berteman sama dia? Ya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Waqala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubuz zallat. Mukmin itu, Pak, selalu memaafkan, sedangkan munafik itu selalu mencari-cari kesalahan. Mukmin itu selalu memberikan uzur kepada temannya. Tapi kalau munafik tidak, Pak. Makanya kalau antum punya teman, masya Allah ya,
kita berbuat salah sama dia, dia sudah memaafkan, gak apa-apa kok, saya sudah maafkan, saya ngerti kok, kamu kan teman akrab saya, selama ini ya saya juga paham kok. Itu Masya Allah Pak, ini bagus ini teman. Iya. Wa qala al-Fudail al-Futuwah as-safhu an zallatil ikhwan. Iya. Hakikat pertemanan adalah apa? Memaafkan kesalahan teman kita. Itulah hakikat pertemanan, yaitu kita bisa memaafkan kesalahan teman kita. Ya namanya berteman. Terkadang karena kita sudah akrab, akhirnya ceplos-ceplos, nggak ada hijab lagi, dan bisa jadi terkadang dia menyakiti hati kita. Tapi ketika kita maafkan dia, udahlah nggak apa-apa, kita biasa-biasa aja, bercanda mah juga bercanda kok. Iya, maka itulah hakikat pertemanan saudara kita. Wa yanbaghi an tatruk isa'ata dhann bi akhik. Dan hendaknya kamu jangan suka suudzon sama temanmu, jangan suka berburuk sangka sama temanmu. Wa antahmil fi'lahu 'alal hasan mahma amkan. Kalau kamu melihat dia berbuat kesalahan menurut pendapatmu, cobalah kamu bawa kepada alasan-alasan yang baik. Oh mungkin si fulan melakukan ini karena gini kali, ada alasan kali. Oh mungkin dia mengucapkan begitu karena maksudnya begini kali. Nah kita berikan dulu apa Pak? 1000 alasan kepada dia. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Nah ini baru kita ya seorang mukmin yang betul-betul bisa memberikan apa? Udzur kepada teman kita, saudaraku sekalian. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Jauhi oleh kalian berburuk sangka. Karena buruk sangka itu ucapan yang paling apa? Dusta. Tapi buruk sangka boleh nggak Pak? Kalau kepada orang yang berhak untuk kita berburuk sangka, boleh. Kepada siapa? Contoh, kalau kita punya teman, kita tahu dia itu orang yang suka berdusta. Kalau ngomong suka apa? Bohong. Kemudian ketika dia memberi kabar, kita buruk sangka, jangan-jangan bohong lagi nih. Boleh, nggak masalah, karena kita tahu ini orang fasik. Orang yang suka berdusta berarti orangnya fasik, tidak Pak? Orang fasik. Dan suudzon kepada orang fasik kata para ulama boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kita punya teman, dia teman kita soleh, tidak pernah berdusta, orangnya Masya Allah akhlaknya, tiba-tiba kita suudzon sama dia, berarti kita yang buruk akhlak sama dia Pak. Iya. Wa'lam anna su'adhan yad'u ila tajassus al-manhi'an. Ketahuilah, kata beliau, bersuudzon, berburuk sangka itu menyebabkan kita tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari kesalahan. Wa anna sitral uyub wa taghaful anha simatu ahli din. Sedangkan kata beliau, menutupi aib saudara kita dan pura-pura tidak tahu itu termasuk apa? Perangai orang yang punya agama. Ya. Akhal Islam ini memang Masya Allah ya, perkara yang para ulama banyak berbicara tentang ini. Itu kita melupakan kesalahan teman kita, pura-pura kita nggak tahu dia berbuat salah, padahal kita tahu dia berbuat salah, tapi ya udahlah kita maafin aja. Ini disebut dengan taghaful. Ya. Kata Imam Ahmad, taghaful ini 1/9 bagian agama, 1/10 bagian agama. Sebab kalau kita tidak punya sifat taghaful Pak, kita akan menjadi orang yang suka ngitung-ngitung kesalahan teman Pak. Bayangkan kalau antum punya teman, senangnya ngitung-ngitung kesalahan kita aja. Aduh,
Antum aja kalau punya istri antum senangnya ngingetin kesalahan masa lalu terus. Kamu kan dulu begini, kamu kan kalau kesel banget gitu kan. Istri yang bagus yang bagaimana? Yang punya sifat taghaful, melupakan kesalahan suaminya. Suami yang bagus yang seperti apa? Yang punya sifat taghaful, melupakan kesalahan apa? Istrinya. Adapun kemudian menghitung-hitung kesalahan pasangan kita atau teman kita, wallahi akhal Islam, ini bukan akhlak yang baik, Pak. Itu termasuk akhlak yang buruk, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annahu la yakmul imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ketahuilah bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai ia menyukai atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai atau sukai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri. Antum suka nggak dapat hidayah, berarti antum konsekuensinya menyukai teman antum dapat apa? Hidayah. Antum suka nggak kalau dikasih nikmat sama Allah? Hah? Berarti konsekuensinya kita pun harus merasa suka ketika melihat teman kita diberi apa? Nikmat. Kadang kan ada teman kita menceritakan nikmatnya, aduh alhamdulillah Allah kasih saya nikmat bisa beli mobil. Antumnya malah bilang gitu aja cerita-cerita. Iya. Hati antum panas. Berarti antum punya sifat apa? Dengki. Dan kita berarti belum melaksanakan hadis ini. Kalau kita menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai, ketika teman kita menceritakan alhamdulillah saya bisa beli mobil, kita mikir saya juga kalau bisa dikasih oleh Allah mobil juga senang ya. Maka kita harus suka juga. Oh ya, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi mobil kamu itu. Iya. Nah seperti itu saudaraku. Demikian pula sesuatu yang tidak kita sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk teman kita. Antum suka enggak aib antum ditebar sama orang lain? Enggak suka kan? Maka jangan sekali-kali menebar aib saudara kita. Suka enggak kalau kita jatuh kepada kesalahan ditertawakan sama teman-teman kita? Enggak suka kan? Maka jangan suka mentertawakan kesalahan orang lain. Maka apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk saudara kita, akhul Islam. Iya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Masya Allah. Pertama Pak, yang harus kita pahami adalah syafaat hanya milik Allah. Seseorang tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah. Yang kedua, ridho dari Allah. Wajib kita meyakini bahwa tidak boleh kita menetapkan seseorang bisa memberi syafaat dengan izin Allah kecuali dengan dalil.
kecuali dengan apa? Dalil. Dan telah ada dalil, tadi sudah kita sebutkan dalilnya dalam Sahih Bukhari, bahwa ternyata teman-teman yang saleh pun bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan hadisnya sahih masalahnya, Pak. Maka ini berarti menunjukkan apa, Pak? Ya, keutamaan teman yang saleh. Teman yang saleh itu manfaatnya di dunia dan akhirat, Masya Allah. Di dunia manfaatnya dengan apa? Nasihatnya. Di dunia kita berteman dengan orang soleh, manfaatnya apa, Pak? Dengan ilmunya. Di akhirat manfaatnya dia memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Iya, demikian, Pak. Bagaimana bekerja di perusahaan yang perusahaan itu hutang ke bank? Saya mau tanya, perusahaan itu bergerak dalam perkara yang mubah apa tidak? Kalau itu perkara yang sifatnya mubah, ya, maka wallahu alam, ya, kalau memang antum digajinya dari usaha apa? Yang mubah itu, misalnya perusahaan tersebut bergerak dalam jual beli apa? Komputer misalnya. Dan jual beli komputer hukumnya halal tidak, Pak? Halal. Dan antum digaji dari hasil penjualannya itu, maka halal buat antum. Masalah dia perusahaannya ngutang ke bank, itu dosa mereka. Dan hampir tidak ada perusahaan yang nggak berutang sama bank di zaman sekarang, Pak. Hampir semua perusahaan. Iya. Dan posisi saya sebagai accounting, Ustaz, yang sifatnya melaporkan ya keuangan. Nah, gimana ini? Wah, ini nggak tahu ini saya tanya. Ini tempatnya masalah tempat syubhat, Pak. Yang mencatat ya ini ya. Kalau antum bisa cari yang lain bagus. Bolehkah membicarakan kesalahan orang lain tanpa menyebut nama dan hanya untuk dijadikan pelajaran saja? Ada dua keadaan. Kalau kita menyebutkan kesalahan orang lain tanpa menyebut nama, tapi orang-orang itu tahu siapa maksudnya, tetap nggak boleh. Tapi kalau kita menyebutkan kesalahan orang lain dan mereka tidak tahu siapa orangnya, hanya sebatas untuk mengambil pelajaran saja, boleh, nggak apa-apa. Iya, tidak termasuk ghibah, tidak. Kenapa ya akhwat rentan sekali dalam sebuah pertemanan, mudah sekali gesekan, membuat saya sulit memiliki teman dekat karena terlalu sering berujung menyakitkan. Karena akhwat itu lebih dominan perasaan. Ya, akhwat itu lebih dominan apa? Perasaan. Akhwat tuh mainnya perasaan aja, Pak. Maka kalau orang yang mainnya perasaan, digigit perasaan, mudah baper. Makanya tidak aneh di kalangan akhwat mudah gesekan, mudah putus pertemanan. Kecuali kalau akhwat ini akhwat yang pertama takut kepada Allah, yang kedua lebih berusaha menggunakan akal pikirannya dan ilmunya dibandingkan perasaannya. Tapi ini 1001. Iya. Maka dari itu, kalau anti susah mendapatkan teman yang susah, yang seperti ini, ya sudah, yang penting perbaiki dirimu sendiri dulu dan minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kamu hadiah teman yang cocok sama kami dan sholihat. Iya. Bolehkah rapat untuk musyawarah yang di dalamnya belum tentu atau tidak tahu
Apakah mereka orang-orang yang takut kepada Allah atau tidak? Musyawarahnya dalam masalah apa nih? Kalau masalah yang sifatnya duniawiyah, dan mereka memang orang-orang yang berhak untuk diajak musyawarah, Pak. Seperti misalnya musyawarah tentang pembangunan masjid. Kita ajak musyawarah orang-orang yang paham tentang masalah apa? Pembangunan. Dari sisi bangunannya, kekuatannya, bagaimana baiknya dan yang lainnya, silakan saja, nggak apa-apa. Ya. Adapun kalau musyawarah dalam artian di sini, Pak, tentang kamu yang sifatnya curhat, tahu nggak curhat? Curahan hati, ya, curhat sama dia tentang problematika hidup kamu, tentang masalah apapun, maka ini hendaknya kepada orang yang takut kepada Allah. Supaya pertama apa? Dia menguatkan hati kita, memberi nasihat yang terbaik, dan yang kedua, dia menyembunyikan aib kita. Ya. Soal taghaful, perempuan kan pakai perasaan. Nah, bagaimana kalau orang atau teman melakukan kesalahan besar dan sulit move on? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kesalahan besar nih kayak apa nih? Kalau kesalahan besar itu artinya menyakiti hati kita. Menyakiti apa? Hati kita, karena dia berbuat salah sama kita dan menyakiti hati kita, berarti yang harus kita perbaiki hati kita juga. Kesalahan besar disebut kesalahan besar itu apa, Pak? Kalau itu menyangkut agama. Contoh, dia berbuat bid'ah atau punya keyakinan yang menyimpang atau berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru kesalahan apa? Besar. Adapun kalau dia salahnya sama diri kamu dan menyakiti hati kamu, maka yang seperti ini, akhwal Islam, kita berusaha saja untuk membereskan hati kita ini. Kalau ternyata dia menyakiti hati kita hanya sekali-kali saja dan bukan kebiasaan dia, bukan, cuma sekali saja, biasanya sih dia nggak pernah menyakiti hati saya, maka langsung kita ingat kebaikan-kebaikan dia. Jangan sampai satu kesalahan menghilangkan banyak apa? Kebaikan. Tapi kalau dia kebiasaannya suka nyakitin orang, memang dia punya kebiasaan nyakitin orang, maka yang seperti ini kamu cuci tangan dari dia, nggak usah jadi teman lagi, udah. Ya, karena akhlaknya buruk teman seperti ini. Dan berteman dengan akhlak yang buruk tidak baik. Jadi kita lihat ini ya, dia melakukan kesalahan besarnya itu sekali-kali aja, atau memang sudah jadi kebiasaan dia. Kalau sekali-kali saja dan kita tahu sebetulnya dia orangnya baik, udahlah maafin aja, Pak. Ya, demikian. Masih ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.